Aku adalah Riana, seorang gadis remaja yang saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA. Aku memiliki sedikit cerita dari ribuan cerita kehidupan yang telah kujalani. Banyak sekali rintangan yang sudah kulewati. Susah, senang, sedih, kecewa adalah hal yang lumrah terjadi di dunia ini. Banyak orang yang bilang kehidupanku sangatlah sempurna. Bahkan tak jarang mereka membandingkan perjalanan hidupku dengannya, dan bahkan menganggap diriku tidak bersyukur atas segala pemberian dan kenikmatan hidup yang kujalani. Tetapi ketahuilah, setiap orang mengalami manis dan pahitnya kehidupan dan tentu saja dengan jalannya sendiri. Dan aku pun mengalami hal itu, tepat dimulai sejak diriku duduk di bangku taman kanak-kanak. Dahulu, semasa diriku di taman kanak-kanak, aku sudah banyak meraih prestasi yang membanggakan orang tuaku. Salah satunya, aku meraih prestasi lomba seni di tingkat kota. Dan selain itu juga, aku mendapatkan penghargaan atas juara umum saat itu dan mendapatkan sebuah piala. Apabila ditanya bagaimana perasaanku, tentu saja aku senang dan bangga bahwa aku bisa seperti ini. Tetapi semua penghargaan dan prestasi itu membuat orang tuaku berharap lebih agar diriku menjadi satu dan satu-satunya yang memiliki kesempurnaan. Tak terasa waktu sudah berlalu. Penerimaan siswa baru sekolah dasar dimulai, dan aku pun merasa sangat bersemangat karena dengan diriku yang memasuki lingkungan baru, aku berpikir akan mendapatkan teman lebih banyak. Tetapi di sisi lain, aku tidak mendapatkan kebebasan memilih sekolah yang diriku inginkan. Berbulan-bulan berlalu, aku menjalani hari seperti biasanya. Tetapi saat itu pertama kalinya, aku mengalami ketidakadilan. Hari itu, aku melupakan buku yang seharusnya wajib dibawa pada saat itu. Aku masih tenang karena aku berpikir dapat meminjam kepada teman yang lain. Tetapi tak ada satupun yang bersedia meminjamkan dan mengacuhkanku. Saat itu teman yang berselisih beberapa bangku denganku pun lupa membawa buku tersebut. Tiba-tiba saja guru saat itu menghampiri dan meminjamkan buku kepadanya. Dan saat itu juga aku menanyakan kepada guru tersebut, apakah ada buku paket lain yang tersisa karena bukuku tertinggal. Dan guru tersebut berkata bahwa diriku ceroboh dan juga sebagai hukuman, aku diberikan tugas tambahan. Tetapi hanya aku yang diberikan hukuman. Selain itu, banyak sekali perlakuan buruk yang dilakukan teman-teman kepadaku. Pembagian rapot kenaikan kelas dimulai, dan dengan hasil akhir peringkat dan nilai pada setiap kelas yang kulalui terus menurun. Pada akhirnya, orang tuaku sangat kecewa kepadaku. Tetapi, aku membuat suatu perjanjian kepada orang tuaku untuk mendaftarkan diriku untuk melakukan bimbel dan berjanji dengan peringkat besar di masa mendatang. Dan benar saja, ketika kelas 3 diriku memasuki peringkat 5 besar dari yang sebelumnya adalah peringkat 25 dari 38 murid. Singkat cerita, diriku naik kelas 4 dan di situasi jauh lebih memburuk dibandingkan sebelumnya. Saat itu, aku diperbolehkan duduk dengan bebas dan aku memilih duduk bersama teman yang sangat dekat saat masih kecil. Saat itu, aku tengah mengerjakan soal ulangan harian. Saat pembagian nilai, nilaiku dengannya sama persis yaitu 90, nilai yang hampir sempurna. Kami mengerjakannya dengan jujur. Nilai kami sama, tetapi jawaban pilihan ganda salah pada nomor berbeda dan pada esai kami menggunakan gaya bahasa yang jauh berbeda. Hal itu sering terulang tetapi tak jarang nilai kami jauh berbeda. Tetapi suatu hari, aku dipanggil untuk menghadap guru wali kelas sekaligus guru mata pelajaran IPA. Dan aku kebingungan karena guru tersebut menggunakan nada tinggi seolah-olah diriku berbuat kesalahan. Dan benar saja, diriku dituduh mencontek pekerjaan milik temanku tersebut. Kejadian sama terus terulang, walau diriku berusaha membela diriku bahwa aku tidak bersalah. Akibat kejadian tersebut, komunikasi kami kian merenggang, dan kami berpisah bangku, mencegah kejadian sama terulangi. Setelah kejadian itu, aku semakin berpikir untuk apa diriku memiliki teman. Setelah kejadian itu terjadi, kukira saat itu masalah selesai, tetapi tidak. Teman-teman yang lain menganggap diriku menggunakan cara kotor untuk mendapatkan peringkat. Mereka selalu mencemooh, mengucilkan, mengejek dengan sebutan yang mengarah untuk mengejek fisik, dan bahkan merebut hasil pekerjaan soal yang telah kukerjakan.
Setelah banyak kejadian yang kulewati dengan segala keadaan buruk yang terjadi, dan saat mulai naik kelas, diriku berubah. Aku menjadi seseorang yang tertutup, tidak peduli kepada siapapun, mengacuhkan teman yang lain, dan yang paling berdampak adalah kesehatan diriku yang kian memburuk, demi diriku yang dituntut untuk sempurna. Bukan tanpa alasan diriku melakukan itu semua. Itu karena aku tidak tahan dengan hinaan dan perkataan mereka yang tidak berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku duduk di bangku SMP, sifat tertutup dan berjarak ini sudah menjadi kebiasaan, dan aku nyaman karena dengan begitu tidak ada lagi yang perlu menghinaku karena mereka tidak akan tertarik atau bahkan mengetahui kesalahanku. Dan juga aku terhindar dari pikiran negatif yang berlebihan dan belum terjadi. Teman-teman di kelas SMP saat itu selalu saja bercanda dengan mengatakan nikmatnya hidupku karena mereka menganggap diriku sempurna. Aku selalu tersenyum menanggapi mereka. Tetapi dari perubahan banyaknya teman yang ada, aku merasa lega karena tidak ada lagi yang menghina dan memanfaatkanku. Saat di bangku SMA, di kelasku terdapat seorang siswi yang kuanggap sangatlah pandai bergaul, pandai segala hal, bahkan seperti seseorang yang tidak memiliki kekurangan sama sekali, dan orang-orang pun menyebutkan dirinya sempurna di segala sisi. Namanya adalah Karin. Suatu hari, tengah diadakan ulangan semester, aku mengerjakan dengan sangat sungguh-sungguh walaupun pada akhirnya hanya keberuntungan yang berpihak kepadaku. Saat perjalanan pulang, aku melihat Karin terduduk menangis di perjalanan pulang. Aku menghampirinya, walau akan terasa canggung karena sudah berbulan-bulan berada di kelas yang sama, kami belum pernah mengobrol panjang. Saat itu dia bercerita bahwa orang tuanya memaksanya untuk mendapatkan peringkat atas. Jika tidak, maka sebuah hukuman besar akan diberikan untuknya. Tetapi ulangannya saat ini sedang dilakukan, gagal ia dapatkan dengan nilai sempurna. Saat mendengarnya menceritakan apa yang terjadi, aku merasa ia berada dalam posisi yang tidak jauh berbeda denganku. Dan saat itu, aku menenangkannya dan menawarkan bantuan yang tidak seberapa padanya. Tetapi saat itu ia tersenyum. Berbulan-bulan berlalu, kini aku sudah berada di kelas 3 SMA. Dan hal yang tidak disangka-sangka adalah aku dan Karin menjadi sahabat dekat. Dia tak segan-segan membantu atau meminta pertolongan kepadaku. Dan kata-kata yang sering dia ucapkan kepadaku adalah, jangan terlalu memaksakan dirimu, tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Saat ini, aku memiliki sebuah janji untuk diriku sendiri, yaitu untuk selalu bertahan dan bukan untuk menjadi sempurna. Aku tidak peduli apapun yang mereka katakan dan yang mereka tanggapi tentang apa yang kulakukan dan hasil dari kerja kerasku. Karena pada dasarnya, dunia ini bukan berpusat dari kesempurnaannya diriku, melainkan berisi orang-orang yang belum menyerah untuk melangkah hingga akhir nanti.